Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Bawaslu sebut ya ungkapan goblok Prabowo bisa dijerat pidana pemilu. Ya bisa saja seperti itu begitu kan ya. Itu sudah kena undang-undang sebenarnya, pelanggaran di situ begitu kan ya, dijerat ya pidana pemilu ya dengan hukuman 2 tahun dan denda 24 juta kalau nggak salah begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kenapa sih lawan-lawan Anies Baswedan begitu kan? Seperti Pak Prabowo mengatakan ya, wah ini siapa yang goblok katanya begitu kan? Kok kata-kata seperti itu muncul begitu kan? Ya kemarin endas mau etik begitu kan? Setelah kalah debat endas mau etik begitu kan ya? Jadi kalau kalah ya biar masyarakat yang menilai ini semua begitu kan. Seorang Prabowo itu kan tidak pernah berubah karakter mereka begitu kan. Masa seorang calon presiden, seorang presiden kalau terpilih begitu kan ya dengan kata-kata seperti itu begitu kan. Tidak boleh lah ya, karena kebijakan-kebijakan yang kita hadapi nanti begitu kan. Jangan emosi begitu kan. Saya dikit-dikit emosi, sana sini emosi begitu kan. Ya kayak pendukung-pendukung mereka begitu. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi. Ini gimana begitu kan. Padahal sudah jelas kata Bawaslu begitu kan ya, sudah mengungkapkan bahwa kata goblok itu begitu ya, apa ya ungkapan goblok Prabowo bisa dijerat ya pidana di situ begitu kan. Jadi kalau ini dilaporkan jelas mereka begitu kan ya. Tapi pada hakikatnya ngapain mau melaporkan begitu kan? Ngapain mau melaporkan Prabowo? Kan itu intinya begitu kan. Jadi negara kita itu bukan saling lapor sana sini begitu. Jadi apa dari relawan-relawan Anies Baswedan dan pendukung-pendukung mereka bisa melaporkan itu, tapi buat apa gunanya mereka begitu? Jadi itulah ketahuan mereka begitu kan. Biar masyarakat yang menilai ini semua begitu kan. Bahkan Bawaslu RI lagi ambil peran ya flying victim. Padahal cuma mau endorse ya popularitas naikin pamor Prabowo ya. Taktiknya basi katanya begitu ya. Hati-hati loh Pak, nanti malah Bawaslu yang dipidanakan. Ya kayak KPU begitu kan ya. Ketika ditegur tidak mau begitu kan. Malah diancam balik KPU yang akan dilaporkan begitu kan ya. Bawaslu yang akan dilaporkan. Ini kan kacau begitu kan ya. Jadi ada pola berpikir yang salah begitu kan ketika kita melihat ya dikit-dikit lapor begitu kan. Saya tidak setuju ya di negara kita itu ada dikit-dikit lapor begitu kan. Masa menyampaikan pendapat saja sudah dilaporkan seperti itu begitu kan. Ini kan kacau begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira ya bahwa dengan ungkapan-ungkapan goblok, ungkapan-ungkapan tolol dan sebagainya ya silahkan mereka biar masyarakat yang menilai begitu kan. Ya itulah karakter sebagai seorang Prabowo begitu kan. Ya masyarakat sudah tahu bagaimana sifat asli seorang Prabowo di situ begitu kan ya. Jadi ya pasrahkan saja kepada masyarakat ya yang menilai. Ini kan negara demokrasi begitu kan. Bukan dikit-dikit lapor. Kalau Prabowo ini dilaporkan pasti kena mereka begitu kan. Kalau ya Bawaslunya netral begitu. Kalau tidak netral ya itulah yang apa namanya yang dikhawatirkan mereka begitu kan ya. Semoga saja ya Bawaslu serius dan mendiskualifikasi. Maka pemilu bisa satu putaran akan menghemat anggaran katanya begitu ya. Gak mesti dipidana juga kali ya, tapi tabiat emosian dan kasar ya memang harus dikoreksi ya. Tapi mau gimana lagi, PS dan pendukung 02 emang rada baperan dan emosian ya. Di forum resmi ya pada lugu dan culun ya. Giliran di depan masa pendukungnya berubah jadi rada garang katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Artinya apa? Artinya ketika debat Prabowo keong begitu kan ya. Ketika di depan pendukungnya ngamuk-ngamuk mereka begitu kan. Ini kan gimana begitu kan. Ini calon presiden kok emosian di situ begitu kan. Janganlah masa ya mengambil kebijakan-kebijakan yang kita hadapi masyarakat Indonesia tiba-tiba emosian. Tidak bisa mereka begitu kan. Seorang presiden itu tidak emosian begitu kan. Santai, tabah, sabar, dermawan di situ begitu kan ya. Kalau ada ya calon presiden emosian begitu, saya kira tidak akan pernah dipilih begitu kan ya. Ya kalau mesti dipilih ya masyarakat kecewa dengan adanya seperti itu begitu. Jadi jangan sampai ya negara kita itu dipimpin oleh orang-orang emosian. Kalau emosian ya bisa saja begitu kan ya, didar semua begitu kan.
ya dugaan-dugaan itu pasti munculkan sifat emosi begitu kan ya. Badan Pengawas Pemilu ya Bawaslu menyampaikan bahwa ucapan goblok yang disebut calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana pemilu. Hal tersebut diatur dalam pasal Undang-Undang 280 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang Pemilu. Tentang penghina ya bisa dijerat pasal 280 Undang-Undang Pemilu ya dengan ya dengan pidana ya 2 tahun dan kemudian bayar denda 24 juta di situ begitu kan ya. Itu kecil ya untuk bayar itu begitu kan. Namun Rahmat Bagja tidak mau berspekulasi soal apakah Prabowo dapat dinyatakan bersalah dalam kejadian itu. Ia berkata masih harus diadakan pemeriksaan lebih lanjut sebelum mengambil kesimpulan. Nanti kita lihat dulu konteksnya apa dan menyasar siapa. Kalau sanksi itu ya tegas menyasar siapa. Pemeriksaan itu harus tegas menyasar siapa. Itu kan sudah jelas mereka begitu kan ya. Sudah jelas kok di debat itu begitu kan. Walaupun secara spesifik Prabowo tidak mengatakan Anies Baswedan, tapi kan sendirinya kepada Anies Baswedan di situ begitu. Jadi ya percuma begitu kan ya. Jadi mau lapor sana sini kan percuma begitu kan. Jadi kalau Pak Bawaslu-nya tidak netral begitu kan ya. Masih mau mengkaji, menelusuri ya. Terus kemudian mau apa lagi begitu kan ya. Mau mempelajari, menelusuri, banyak di situ begitu. Biasanya itu tidak ditindak begitu kan. Jadi apa ya apa yang disampaikan Prabowo selama ini begitu saya ada kekeliruan di situ begitu kan ya. Kata-kata itu kan kata-kata kasar begitu. Masa mau disampaikan kepada publik begitu. Seorang calon presiden mengatakan goblok itu apakah etis begitu kan ya. Pernah nggak ya seorang Jokowi menyampaikan ya goblok. Ndas mau etik. Pernah nggak seperti itu begitu kan. Saya kira kan tidak pernah begitu kan. Tapi saya rasa ada cara berpikir mereka salah begitu kan. Bahkan juga di satu sisi kalau mau melaporkan percuma aja kalau Bawaslu-nya seperti itu begitu. Bahkan ya Rahmat Bagja menyampaikan bahwa ahli bahasa akan dimintai pendapatnya untuk menilai penghinaan yang disampaikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, juga diketahui tidak menyebut nama orang yang dimaksud. Ia pun berjanji begitu Bawaslu akan memeriksa kasus tersebut jika ada yang melaporkan. Namun kata dia hingga saat ini belum ada melaporkan. Ya iyalah begitu, pendukung Anies Baswedan bukan dikit-dikit lapor begitu kan ya. Coba bayangkan kalau ini dilakukan oleh Anies Baswedan, wah sudah dilaporkan itu begitu kan. Jadi Anies Baswedan dan pendukung-pendukung mereka tidak pernah memikirkan mau melaporkan Prabowo, mau melaporkan ini, mau melaporkan itu begitu kan. Ya karena hanya pendukung-pendukung mereka. Coba lihat saja yang banyak melaporkan, yang doyan lapor siapa coba bayangkan. Ya masyarakat bisa berkomentar di bawah ini begitu. Ini kan kacau begitu ya. Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.